ada orang, mohon maaf gitu kan, kan gue lagi gendut nih, gitu kan, gue masalah krisis kepedean nih, kakak, itu sama bapak gendutan siapa? Dia bilang, bapak, that's not right of way of thinking, I'll not answer that, dia bilang gitu kan. Gue bilang, why? No, because we cannot compare. Who you are, we love you who you are, as big as you are right now, so be it, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini di episode ini kita bertamu ke tempat tamu kita. Ada Mas Regi Wahyu. Apa kabar Mas Regi? Halo Ali, apa kabar? Alhamdulillah. Yang penting sehat dan waras zaman sekarang ini kan. Betul, benar banget. Bukan cuma sehat tapi waras. Waras hari gini. Mas Regi, thank you banget loh. Ini buat lo kan nggak tahu ini rencananya sudah berapa lama kita mau ngobrol ini, tapi belum sampai dari Oktober. Ini kita syuting di bulan Februari 2021. Tapi ya penting kayak tadi Mas Regi bilang, alhamdulillah sehat dan waras. Betul. Gue kepengen banget ngobrol sama Mas Regi karena Mas Regi ini temen iya, tapi lebih penting lagi guru juga buat gue, mentor juga buat gue. So buat gue kenapa nggak pembelajaran yang bisa dapat dari Mas Regi juga yang lain bisa belajar juga, dan pasti ada pembelajaran baru juga. So Mas Regi buat yang nggak tahu, dan CEO dulu dari mulai Mediatrack, kemudian Databot di Big Data, kemudian dan sekarang juga CEO Hara, blockchain company. Masih berhubungan juga dengan data dan fokusnya lebih membangun pertanian. Betul. Dan juga fellow dari Ashoka juga udah 3 tahun sekarang kalau salah mungkin. Iya, 3 tahun, 4 tahun malah. 4 tahun malah. And then Endeavor Entrepreneur. So boleh cerita sedikit nggak pertama-tama nih? Yang pertama gue mau tanya Mas Regi itu adalah sampai tertarik ke bidang ini tuh awal mulanya gimana? Dan bahkan peduli kalau gue boleh bilang malah. Oke. Jadi kan kalau bicara karir gue tuh paling lama tuh di korporasi kan. Sebelum menjadi entrepreneur tuh gue boleh dikatakan hampir berapa tahun ya? 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun di korporasi. Naik karir dari salesman door to door sampai terakhir tahun 2009-2010 tuh posisi di Asia Pasifik untuk megang 14 negara untuk di DuPont Sustainable Solution, base-nya di Singapura. Di GE itu dulu ya? Setelah GE pindah ke DuPont. Oh oke. Jadi DuPont setelah GE? Ya. DuPont setelah GE, betul. Jadi dari situ saya berkeluarga, akhirnya ada tawaran pindah ke Amerika. Istri memilih untuk balik ke Indonesia. Di situ kan crossroad pertama tuh, keluarga atau karir, yang mau jadi waktu itu dipromot menjadi global leader di salah satu bisnis unitnya DuPont gitu kan. Akhirnya setelah berpikir, berdiskusi sekian lama, dan akhirnya gue putusin family first gitu kan. Akhirnya 2010 gue pulang ke Indonesia. Nah di situ mulai pilihan lagi nih, apakah kerja lagi di korporasi, karena itu waktu itu ditawarin juga balik ke GE sama mentor saya Handri Satriago waktu itu kan. Tapi istri saya bilang dia bangga punya suami yang boleh dikatakan pakai kijang kapsul waktu itu, karena aset saya banyak dijual untuk mulai berusaha untuk meneruskan usaha saya dibanding balik lagi ke korporasi. Jadi ibaratnya saya ngikutin apa yang istri saya wishlistnya dia gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang saya bisa berusaha, dan alhamdulillah keluarga saya bahagia sampai hari ini gitu. Dan waktu itu memang sudah mulainya terkait sama data, entrepreneur itu di bidang data tadi itu juga. Jadi di bidang data itu baru berangkat dari 2015. Jadi di awal saya berbisnis itu di bidang digital marketing.
Jadi perusahaan pertama saya jual di 2014 ya, tanggal 8 Oktober 2014, baru gue bikin digital, setelah marketing digital itu saya jual ke Jepang waktu itu. Bisnis kedua saya ini baru mencari solusi buat permasalahan yang saya punya pribadi, yaitu mengenai data. Nah, kan tadi kan Ali nanya nama lengkap gua siapa nih? Nama lengkap gua kan Muhammad Hussein Adang Regi Wahyu. Muhammad Hussein Adang Regi Wahyu. Ya, nah itu kan namanya kompleks ya, di first name, last name segala macam. Akhirnya saya banyak belajar, banyak cari tahu. Ternyata permasalahan di Indonesia itu adalah dari masalah dari mulai data offline, data online, kemudian dari masalah waktu itu KTP masih bermasalah, akte kelahiran, surat kematian, akte tanah segala macam kan masih banyak yang offline. Boleh dikatakan Indonesia itu masih dalam dunia gelap, walaupun digitalisasi waktu itu sudah mulai kan. Nah, jadi kita membuat sebuah company yang fokus kepada bagaimana kita unleashing the potential of the data, sehingga kita bisa solving a lot of Indonesian problems by utilizing the data itself gitu kan. Jadi kita mulai bikin beberapa data acquisition engine, kita mulai bikin platform untuk data cleansing, data integration, kemudian data quality, data management, sehingga kita bisa memberikan recommendation atau memberikan solusi terhadap berbagai macam industri. Nah itu kan kita applied a lot of technologies lah waktu itu. Nah setelah tahun berjalan, alhamdulillah bisnisnya growing. 2018 kita mulai berpikir apa sih impact yang bisa kita deliver gitu kan. Selain kita ada recurring income, recurring business B2B, kemudian projects, tapi kita mulai berpikir apa sih yang bisa kita berikan dampak kepada para petani di itu Indonesia. Sampai mikir terus, jadi kok tato ya bukan tato ya, cuman tadi kan kita nggak ada kayak seakan-akan nggak ada hubungannya lah gitu sama petani secara paling nggak kan, fokus ke sana enggak, tapi tato bisa ke sana. Nah itu nanti yang saya akan panjang ceritakan itu kan by the end of the day, kalau Ali lihat WhatsApp gua dan banyak sekali kalau di dalam public speaking gua selalu ngomong obituary kan. By the end of the day, unfortunately dan fortunately kita akan meninggal kan. Dan saya selalu bicara obituary-nya apa. Nah, sementara saya juga kan daripada saya preaching terus gitu kan, obituary buat saya itu apa? Terutama obituary buat saya itu penting buat anak. Jadi kan anak saya itu bisa bercerita atau bisa memahami ayahnya tuh seperti apa, bapaknya tuh siapa, dan bapaknya tuh mengerjakan apa. Nah itu salah satu trigger yang membuat saya berpikir apa sih legacy yang mau gue tinggalin gitu kan, purpose gue apa. Kalau ngomong purpose Ali lebih jago lah gitu kan. Tapi kan gue lebih ngelihat cerita buat anak gue tuh apa sih gitu kan, karena gue dikaruniai 2 orang anak waktu itu, dan di anak gue yang ketiga tuh tahun 2017 lahir kan, 14 Desember. Di situ another turning point buat hidup gue. Jadi gue lebih banyak berpikir impact kepada orang banyak dan membantu orang banyak gitu kan, sehingga beberapa values yang saya kerjakan itu bisa turun ke anak saya. Karena by the end of the day yang akan meneruskan cita-cita saya atau cita-cita mereka kan mereka semua nih. Karena kan ibaratnya nih kita nih cuman pinjem kan, apa yang ada di dunia ini kita pinjem dari mereka kan. Apa yang kita kerjakan sekarang, planet yang kita tinggalin, tumbuhan, tanaman, binatang segala macam kan kita mesti jaga agar anak, cucu, dan people after us itu bisa terus menikmati dan berkembang di dunia ini kan. Jadi dari beberapa pemikiran, filosofi yang gue pikirin, dan akhirnya juga ketemu sama teman-teman gue dulu yang mereka adalah para petani. Dan I think it's time for us, for me especially, untuk do something together with them. Bukan membantu loh, tapi do something together with them. Nah di situ mulai tahun 2019 awal, 2018 kita mulai pilot project segala macam. 2019 awal kita mulai masuk ke sektor pertanian. Sorry gue potong deh. Jadi sebelum anak ketiga lahir tadi belum berpikir apa legacy yang gue tinggal tuh belum, maksudnya begitukah atau? Jadi sebelum anak gue ketiga lahir tuh gue udah punya bayangan gitu kan, gue mau ngapain gitu kan.
until the rest of my life. Pertanian ada, tapi belum ada drivernya untuk benar-benar mengeksekusi itu semua gitu kan. Nah, anak gue ketiga lahir itu benar-benar turning point gue untuk I think this is the time. Karena waktu anak gue lahir itu umur gue udah 40-an ya. Dan disitu kan feelingnya beda gitu kan, dan dikasih rejeki oleh Allah anak yang baru lahir tersebut, dan waktu itu juga dalam transisi bisnis gitu kan, akhirnya kita decide oke, this is it gitu, karena waktu itu masih ada beberapa pilihan, either ke pertanian atau ke retail, dan akhirnya saya mutusin ke pertanian karena dampaknya bisa lebih banyak terhadap orang-orang yang selama ini kita lupain, yaitu orang-orang yang memberikan kita makanan, minuman, petani kopi, petani beras, segala macam. At least we can do something together with them, gitu. Dan apa yang dilakukan gitu, Mas Regi? Jadi yang kita lakukan di Hara ini adalah bagaimana kita membantu dan membuat sebuah mekanisme agar para petani bisa mendapatkan akses dari service dan produk yang selama ini mereka nggak pernah dapatkan. Misalnya akses terhadap financial services, akses pinjaman tanpa kolateral gitu kan, akses asuransi gagal panen, asuransi kesehatan dan segala macam, akses dari saprotan-saprodi yang lebih baik, akses pendidikan dan segala macam itu. Dan juga ternyata bukan hanya untuk para petani, untuk para perusahaan seperti perbankan atau farm input companies juga butuh akses kepada market tersebut kan. Karena selama ini mereka berpikir bahwa dan mereka melihat bahwa market tersebut besar, tapi permasalahannya nggak ada informasi atau data yang membuat mereka untuk menyusun strategi dan penetrasi ke market tersebut. Jadi ini mutually beneficial gitu kan, makanya kita betul, makanya kita sebutnya business inclusion gitu kan. Jadi bukan hanya corporate social responsibility, bukan satu sisi, tapi ini benar-benar saling menguntungkan dua belah pihak gitu kan. Makanya kita dorong sampai hari ini, alhamdulillah masih jalan gitu kan. Tapi balik lagi tadi ke pemikiran basicnya itu, as simple as cerita apa sih yang mau gue ceritain ke anak-anak dan cucu gue nanti gitu kan. Which is anak-anak gue sekarang udah lumayan gede nih, udah 12 tahunan. Anak gue pertama 12 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga baru 3 tahun kan. Jadi cerita apa yang gue bisa ceritain ke mereka. Gue inget waktu Mas Regi datang ke acara Kebelet Hidup waktu itu kan, workshop itu. Kemudian share di situ selama satu jam lah, satu jam. Dan dengan peserta di sana. Dan yang cukup mengejutkan buat gue dalam arti yang sangat positif ya, sangat-sangat positif tentunya, adalah ngomongin sedikit mengenai karir, dan terus nggak lama bicara all about family values dan seperti yang menurut gue itu ya, kalau bilang keren kayaknya terlalu superficial, terlalu di permukaan, tapi keren dalam arti yang sangat mendalam gitu, berkesan banget buat gue. Dan yang men-trigger apakah hal yang sama juga sampai betul-betul, dan waktu itu kan kalau masih ingat kan, di toward the end of the session saya ajak anak saya dua ke panggung kan. Karena anak saya itu kan selalu saya coba libatkan dalam kegiatan saya, karena saya pengen mentransfer values yang gue percaya, prinsipal-prinsipal yang gue percaya kepada anak-anak gue kan. Jadi kan waktu itu kan weekend, malam weekend gitu kan, mereka selalu tanya, Bapak mau kemana, kok malam-malam Sabtu segala macam. Akhirnya saya ajak kan, dan dia juga berapa kali ikut ketika saya ada conference, dia duduk dan ngelihat saya di panggung gitu kan, dan mereka kadang-kadang foto, ngerekam segala macam. Jadi waktu kesempatan itu saya coba ajak anak saya ke panggung, dan mereka share mengenai beberapa yang saya tanyakan ke mereka kan. It was the first experience dia ngomong di public di gedung yang sebesar itu, dan buat saya itu is a luxurious experience buat mereka ya. Dan kalau ditanya sampai sekarang mereka masih ingat experience tersebut, karena dalam saya dan istri saya berdua nih bicara parenting principles, itu ada beberapa hal yang kita sampai hari ini, dan kita setuju dari awal kita nikah sampai hari ini,
yang kita terapkan gitu kan. Jadi ada 5 prinsipal yang kita coba terapkan. Apa itu? Karena by the end of the day ibaratnya apa ya? Ya we do a lot of things at work ya. Tiap hari kerja, weekend juga kerja dari pagi sampai malam. Terus kemudian kita cari rezeki buat apa sih gitu kan? Buat kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga. Tapi kalau kita tidak memperhatikan anak kita dan mendidik anak kita, itu buat saya tidak seimbang hidup gitu kan. Jadi hanya untuk memilih karir, karena kan dari awal saya menikah, ketemu istri saya juga kan, saya sudah komit family first buat kita gitu kan. Jadi keluarga nomor 1, walaupun tawaran yang bergemilang karir dan posisi dan uang, waktu itu saya memilih istri saya untuk berkeluarga, karena kita punya 5 prinsipal. Nomor 1 adalah be with them, be with the family gitu kan. Karena maaf banget gue potong. Yang pas tadi awal tadi Mas Regi bilang values itu ini kan gue ingin menanamkan values itu. Nah ini nanti gue coba jelasin ya. Coba jelasin dari prinsipal itu ada salah satunya beberapa values yang mau gue jelasin juga nih. Jadi gini, kita ada 5 prinsipal: be with them, listen to them. Jadi we listen to each other gitu kan. Ketiga adalah discuss, because we kita sangat terbuka dan cari demokrasi dalam keluarga tuh kayak gimana. Kemudian let them decide and we respect the decision gitu ya. Yang kelima lebih kepada kita teman gitu kan. Jadi 5 itu. Nah, dari being kan karena be do have kan, kalau konsep teori yang ahli lah itu be do have kan gitu kan. Beingnya gimana sih? Jadi di situ tuh being itu yang kita terjemahkan kepada family values. Nah, family values itu ini project keluarga, project kita ya, project saya, istri saya dan anak-anak saya itu kita punya project family. Gue suka deh ini it's a family. It's a family project, it's a family. Tapi mindsetnya it's a project. It's a project gitu. Karena gue tahunya itu ya gue transfernya it's a family project gitu kan. Jadi kita create, kita discuss, kita explore, kita bikin segala macam, nanti gue kasih lihat gitu kan. Kita tuh punya 5 basic principles dalam hidup kita gitu kan. 5 basic values yang kita percaya buat at least buat kita berlima itu yang akan membuat kita survive, bisa kita grow, kita berbuat baik buat orang, berbuat baik buat masyarakat, dan buat diri kita juga itu bisa bikin kita tetap berguna. Gitu, munculnya dari mana 5 values? Nah, values itu 5 itu, jadi kita sepakat nomor 1 itu adalah independent. Sorry, jadi ini kesepakatnya artinya kesepakatan discuss apa ya gitu. Yeah, jadi bukan ngambil dari teori apa, tapi just discussion. Oh, okay. Dan we start the discussion dari anak gua yang nomor 1 tuh 3,5 tahun. 3,5 tahun alhamdulillah waktu itu anak gua bisa baca tulis itu 3 tahun, karena istri gua kan guru kan. Jadi kan istri saya bukan tiger mom, tapi emang seneng ngajar aja gitu kan. Jadi anak gue jadi 9 tahun sekitar sekarang. Nah, apa si values ini 9 tahun, udah hampir 9 tahun, dan kalau ditanya sama mereka exactly knows what those values are dan example-nya dan segala macam. Karena abis values ada golden principle diturunin lagi gitu kan, kayak gitu kan. Jadi tadi independent tuh dari as simple as waktu itu kita ngobrolnya tuh aku mesti mandi sendiri, aku mesti gosok gigi sendiri, beresin tempat tidur sendiri, as simple as that gitu ya. Kita coba diskusikan dan kasih contoh dan kasih mereka juga belajar disiplin terhadap itu gitu kan. Nah, ketika mereka mulai umur 6 tahun, 7 tahun mulai naik tuh, ketika bicara independent tuh independent of thinking. Nobody can tell me what to do, only me who decide what to do, gitu kan. Jadi in term of nobody can influence my thinking, only me can decide what I can think, gitu. Jadi independen itu bukan hanya dari sisi apa yang dilakukan, tapi independen pemikiran, gitu kan. Karena kita percaya bahwa that's the most expensive and that's the biggest rights yang kita punya as a human being, untuk being independent gitu kan. Jangan dengerin gosip, you have your own opinion gitu kan. Don't compare each other in terms of kakak sama adik gitu. Jadi kita nggak boleh compare, kita nggak bisa compare. Itu persetujuan mereka. Sampai sekarang kalau ditanyain
Kayak kemarin last weekend ada orang, mohon maaf gitu kan, kan gue lagi gendut nih gitu kan, gue masalah krisis kepedean nih, kakak itu sama bapak gendutan siapa? Dia bilang, bapak, that's not right of way of thinking, I'll not answer that, dia bilang gitu kan. Gue bilang, why? No, because we cannot compare. You as we love you who you are, as big as you are right now, so be it, Pak. That's my son. Waktu itu kemarin ngomongnya gitu kan. Jadi independent tuh ya benar-benar selain valuing differences, independent thinking. Nah, dari independent itu mulai keluar yang kedua. Dari by the end of the day, outcome dari independent adalah decision kan. Nah, kita value yang kita kedua kita percaya adalah responsible. Jadi dengan keputusan-keputusan you need to earn the consequences. You need to know what is the result of your decision and outcome-nya. Karena gue udah mulai ngajarin nih, udah mulai menjelang teenagers kan, ada output, ada outcomes. There's a difference between output and outcome gitu kan. Mas Regi menjelaskan gimana buat orang yang nggak tahu bedanya apa gitu. Nah, kalau output itu you can measure, you can see, bisa kelihatan outputnya adalah kopi yang enak banget nih, gitu kan, kopi susu yang enak banget. Gue kagak promosi tapi emang enak banget sih. Kopi yang enak banget itu kan kopi, gitu kan. Nah sekarang outcome-nya itu apa? Outcome-nya itu gue jadi ketagihan nih beli kopi ini, gue pengen beli lagi nih kopi ini, gitu kan. Itu kan karena si pembuat kopi ini meramu sedemikian rupa sehingga orang daripada gue beli merek sebelah, gue mendingan beli merek ini kan, itu kan outcome gitu kan. Jadi leading toward the next behaviors yang disampaikan. Nah itu kita ajarin gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu itu ada case bullying di sekolah gitu kan, outputnya adalah people will get bullied gitu kan. Tapi outcome-nya apa? Outcome-nya itu adalah efek setelah bully itu seperti apa. Jadi dibenci sama temen-temennya, dipojokin sama temen-temennya, segala, that's an outcome, gitu kan, bukan outputnya kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu kita ajarin ke mereka dan diskusi, bentuknya diskusi, gitu kan, karena dalam yang tadi gue bilang prinsipal kita kan kita tanya ke mereka, karena kan yang kedua adalah kita listen, kita discuss possibilities, skenario-nya apa segala macam. Nah itu jalan tuh di kita. How do you instill, gimana Mas Regi dan sebagai suami istri gitu ya, tadi kan ini principles gitu, yang secara teori very nice gitu kan, tapi bagaimana menerapkannya dan lebih tepatnya atau lebih dalam menanamkannya gitu. Sampai ada waktu waktu mereka umur 5 tahun, 6 tahun, gua ajak ke toko mainan, mereka tuh udah punya uang 100.000 gitu kan. Berarti kan pertanyaannya udah banyak banget, Li. Kebayang gak sama lu gitu kan. Pas di depan toko mainan, dia mau beli mainan. 100.000 dapat mainan apa sih sekarang gitu kan. Pas lihat, dia mau ambil nih, wah mahal, uangnya gak cukup. Ambil ini, ada satu mobil-mobilan yang kecil tuh, dia mau ambil. Is that worth it? Your effort to wrote down the questions. Adanya langsung, no. Taruh lagi. Jadi, tapi kan kadang-kadang kalau ulang tahun gue beliin mainan lah, kasihan anak gue susah banget jadi anak gue gitu.